Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi di bab 12, yaitu asas hukum, pada mata kuliah ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Trini Sri Hadiati SH MH. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aninda Sabrina dengan NIM 2243501430. Dengan saya Asif Oktavia Arsa dengan NIM 2243500663. Selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan ilmu hukum yang berjudul asas hukum. Pengertian dari asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak, dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Di dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai prinsipal. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dalam keputusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sistem hukum yang dipertegas oleh Dragan Milovanov. Fungsi asas hukum. Fungsi asas hukum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi dalam hukum adalah asas dalam hukum yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim, serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Selanjutnya ada fungsi dalam ilmu hukum, yaitu asas dalam ilmu hukum yang hanya bersifat mengatur dan eksplanatif. Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif. Asas dibagi menjadi dua, yaitu ada asas hukum umum dan ada asas hukum khusus. Yang pertama itu ada asas hukum umum, ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas lex posteriori, derogate legi priori, yaitu asas yang beraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Yang kedua itu ada asas khusus. Asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contohnya ada asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Yang kedua itu ada asas konsensualisme, perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Yang ketiga itu ada asas praduga tak bersalah, yaitu sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Selanjutnya ada asas hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada asas hukum pidana. Asas hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Yang kedua itu ada asas hukum perdata. Asas hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Yang ketiga itu ada asas hukum tata negara. Adalah sekumpulan peraturan baik tertulis yang berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis atau kebiasaan yang mengatur organisasi yang disebut negara. Yang keempat itu ada asas hukum administrasi negara. Adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tingkat tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Yang kelima adalah asas hukum internasional, adalah sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Yang terakhir itu ada asas hukum acara.
adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjelaskan peraturan hukum material. Yang terakhir itu ada rangkuman. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.